Walaupun banyak yang sombong dan mengatakan bahwa ini piala kaleng-kaleng, piala ciki, tetapi faktanya saudara-saudara, faktanya adalah Indonesia itu belum pernah menjuarai piala AFF atau yang sekarang disebut sebagai ASEAN Championship. Faktanya seperti itu. Jadi bagaimanapun juga ini turnamen ini tetap harus penting dan harus kita menangkan. Hanya saja mungkin materi pemainnya tidak harus kekuatan pemain-pemain abroad. Halo saudara-saudara. Jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan. Akan ada yang kita perbincangkan. Kita ulas, kita analisis, kita bergunjingkan, kita bacotin, kita cangkeman, kita gibahin tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara. Di negara-negara tetangga, negara-negara sahabat, negara-negara jiran, negara-negara serumpun. Di Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, Singapura, Brunei Darussalam, Filipina, Timor Leste, Australia, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, negara air, negara dongeng, dan sekitarnya. Semua akan dibicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politik, tanpa kebencian, tanpa provokasi, tanpa hoax, saudara-saudara, tanpa hoax. Bukan hanya klaim semata, baik yang sudah lama maupun yang terkini, semuanya berdasarkan fakta. Bebas, saudara-saudara, bebas, bebas, bebas. Yang penting, sopan. Jadi begini saudara-saudara, jadi begini, piala AFF atau yang dulu namanya Piala Tiger, kemudian berubah menjadi piala AFF. Terus kemudian diambel-ambelin sponsor Suzuki, kemudian sekarang Mitsubishi Electric. Ini adalah tahun ini ya, 2024 ini adalah edisi ke-15 saudara-saudara. Ke-15 turnamen untuk negara-negara di Asia Tenggara minus Australia. Australia nggak ikut. Kalau Australia ikut bahaya saudara-saudara. Minus Australia. Dan awalnya saudara-saudara, awalnya turnamen ini akan digelar tanggal 23 November sampai 21 Desember 2024 saudara-saudara. Ini agenda awalnya ya, dengan sistem yang kita tahu kan dibagi 2 grup, kemudian round robin bertanding, satu grup isi 5 tim, kemudian home dan 2 tim tanding home, 2 tim tanding away, tidak 2 kali bertemu, hanya 1 kali bertemu, kemudian juara runner up lolos ke semifinal, pemenangnya tampil di final. Nah, itu rencananya tadinya tanggal 23 November sampai 21 Desember 2024. Tetapi kabar terbaru saudara-saudara, ini sudah fix, sudah resmi dikonfirmasi bahwa Federasi Sepak Bola ASEAN, AFF ini memutuskan untuk mengubah jadwalnya. Mundur saudara-saudara. Jadwalnya mundur menjadi tanggal 9 Desember 2024 sampai dengan tanggal 5 Januari 2025. Perubahan itu ada apa kok itu dirubah saudara-saudara? dirubah oleh. Jadi wacana perubahan ini sebenarnya sudah lama, sudah sejak pertama kali drawing itu beberapa bulan lalu itu sudah banyak asosiasi sepak bola di kawasan Asia Tenggara ini peserta piala ASEAN ini, AFF ASEAN Championship ini sudah sudah menggerutulah, sudah sudah mengusulkan kepada AFF untuk menilai ulang, menjadwal ulang jadwal pertandingan ini, untuk memikirkan ulang jadwal pertandingan ini. Waktu itu sebenarnya usulannya adalah tolong digelar di kalender resmi FIFA. Tetapi kemudian kan di bulan Desember, Januari itu kalender resmi FIFA-nya itu nggak ada. Karena terakhir itu di November dan awal tahun itu di Februari, dan tampaknya itu kesulitan untuk menemukan kalender FIFA yang tepat untuk penyelenggaraan Piala ASEAN, Piala AFF, piala inilah.
sayang saudara-saudara ketika tidak ditemukan jadwal yang tepat untuk Piala AFF, Piala ASEAN ini di kalender FIFA, saudara-saudara, supaya pemain-pemain abroad, pemain-pemain terbaik, pemain-pemain keturunan itu bisa tampil. Kemudian ada usul lagi bahwa ya ini jadwal yang sekarang ini mepet lah, istilahnya mepet, berbenturan dengan jadwal di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di putaran ketiga, saudara-saudara, putaran ketiga. Jadi Indonesia itu nanti kan akan main di bulan terakhir itu kalau nggak salah bulan November, saudara-saudara. Bulan November itu kalau nggak salah itu pertandingan terakhir melawan Arab Saudi tanggal 19, sebelumnya tanggal 14 lawan Jepang. Pertandingan terakhir di tahun 2024 ya saudara-saudara ya di FIFA match-nya itu. Nah, kemudian beberapa hari kemudian kemudian Piala AFF ini kick off. Sementara jadwal Indonesia kan kemungkinan ya harus minimal seminggu atau 2 minggu setelah itu, saudara-saudara, supaya supaya fokus dan tidak lelah pemainnya itu. Makanya kemudian alasan utama AFF itu menggusur jadwal memindahkan jadwal dari 23 November menjadi 9 Desember adalah faktor itu tadi, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Walaupun di Asia Tenggara ini yang hanya ikut di zona Asia putaran ketiga itu hanya Indonesia, tetapi itu sebagai bentuk penghargaan AFF terhadap salah satu anggotanya yang bisa melaju lebih jauh sampai ke putaran-putaran akhir di kualifikasi Piala Dunia 2026 ini, saudara-saudara. Ini sama kasusnya dulu ketika Thailand juga di Piala Dunia 2020 2014 atau 2018 ya. Kemudian Vietnam juga di 2022 itu juga sama. Jadi ada penghargaan-penghargaan yang diberikan, privilege lah, istilahnya privilege. Ini bukan KKN ya, bukan nepotisme ya. Ini hanya semacam privilege karena prestasi yang ditorehkan negara Asia Tenggara. Karena kalau itu Indonesia nanti atau siapapun itu bisa lolos ke Piala Dunia, saudara-saudara, itu juga akan mengharumkan, memberikan level yang bagus kepada Asia Tenggara, saudara-saudara. Jadi itu menurut AFF itu perlu didukung dengan cara menggeser jadwal Piala. Itu saudara-saudara, selain itu AFF juga berspekulasi bahwa dengan menggeser jadwal turnamen ini, mereka berharap bahwa akan ada semua pemain terbaik ASEAN itu bisa datang, khususnya pemain-pemain abroad. Kenapa? Karena di tanggal-tanggal seperti ini tuh ada kemungkinan kalaupun ini ya ada pemain Indonesia atau pemain Thailand atau pemain Vietnam atau pemain Filipina yang di Eropa sana. Ada banyak kompetisi Eropa itu yang nanti akan libur ketika musim pada saat Natal dan Tahun Baru. Nah, itu yang tampaknya coba dimanfaatkan untuk istilahnya libur musim dingin di Eropa. Bahkan ada yang sebelum itu kayak Jerman, kayak Prancis, Belgia itu biasanya mereka akan libur saat Natal Tahun Baru. Termasuk Italia itu juga akan libur saat Natal Tahun Baru. Nah, ini tampaknya yang peluang ini yang ingin dimanfaatkan oleh AFF supaya ada pemain dari Eropa itu yang akan ambil bagian. Karena kalau kita tahu Indonesia juga ada pemain yang di Belgia, ada pemain di Filipina, juga ada pemain yang di Jerman, kemudian Thailand ada pemain yang di Belgia. Kalau Inggris memang nggak mungkin karena Inggris ada tradisi Boxing Day, pertandingan sehari setelah Natal, dan ada Tahun Baru itu biasanya mereka ada pertandingan. Tetapi yang negara-negara Eropa lain dan seperti Jepang, seperti Korea itu juga kemungkinan itu kan liganya sudah berakhir di bulan-bulan itu. Di Desember itu sehingga kalaupun ada pemain dari Asia Tenggara, pemain dari ASEAN yang bermain di Korea atau di Jepang itu bisa mendapatkan izin, bisa pulang untuk bertanding. Dan tampaknya juga di Asia Tenggara sendiri, Liga Thailand, Liga Indonesia, kemudian Liga Malaysia itu juga sepertinya, Liga Singapura itu sepertinya juga akan mengambil libur, mengambil cuti pada saat-saat ini, pada tanggal-tanggal ini kemungkinan libur, sehingga pemainnya semua bisa fokus, bisa tampil di Piala ASEAN atau Piala AFF.
Suka atau tidak suka, saudara-saudara, Piala AFF ASEAN Championship kali ini, saudara-saudara, Mitsubishi Electric ASEAN Championship ini tetap penting, saudara-saudara. Tetap saja saya tahu banyak pendukung Indonesia, banyak netizen, netizen 62 yang dengan sombongnya, dengan pongahnya, kemelindi mengatakan ini hanya piala kaleng, ini hanya piala ciki, nggak penting lah, nggak ada poin FIFA, nggak ada pengaruhnya terhadap Piala Dunia, nggak ada. Mereka mengatakan itu setelah Indonesia lolos ke putaran ketiga. Sebelumnya juga pasti akan mengatakan penting lah gitu. Itu nggak usah seperti itu, saudara-saudara, nggak usah seperti itu. Walaupun kita bolehlah mengklaim bla bla ABCD apapun itu, tetapi kan fakta di lapangan menunjukkan Indonesia ini belum pernah menjadi juara di Piala AFF, saudara-saudara. Indonesia itu belum pernah menjadi juara di turnamen ini sejak era Piala Tiger maupun sekarang sejak era Piala Piala AFF, saudara-saudara. Prestasi terbaik Indonesia itu hanya runner up, saudara-saudara, spesialis runner up. 2000, 2002, 2004 itu runner up, kita 3 kali beruntun. Kemudian 2010 kita runner up, 2016 kita runner up, 2020 kita runner up. Jadi itu prestasi Jadi tidak ada salahnya untuk Indonesia untuk mengejar turnamen ini menjadi juara. Apalagi sekarang sepak bola Indonesia sedang dalam kondisi yang bagus, sedang punya tim nasional yang kompetitif, sedang punya banyak pemain muda yang berbakat, sedang punya banyak pemain bagus, saudara-saudara. Baik yang main di liga lokal maupun main di luar negeri. Itu harus kita manfaat. Gak usah kita sombong. Kita tetap harus serius. Indonesia tetap harus serius tampil di turnamen ini, di ajang ini. Tetap harus menjadikan ini sebagai salah satu hal yang harus diperjuangkan. Menang itu harus menjadi target. Kalau main sepak bola targetnya bukan menang, ya, gak usah main bola, saudara-saudara, gak usah main bola kalau targetnya cuma imbang. Atau kalau ya menang atau lolos ke babak berikutnya, itu target. Bagaimana caranya, itu nanti tergantung taktik dan strategi di lapangan. Meskipun kita serius, saudara-saudara, memasang target menang, juara, atau apapun itulah, tetapi yang paling penting kita nggak usah terlalu ngotot, nggak usah terlalu menghabiskan semua energi, nggak usah menghabiskan semua sumber daya, nggak usah terlalu menghabiskan semua pikiran ke turnamen. Ya kita santai sajalah, iseng-iseng berhadiah, istilahnya begitulah, iseng-iseng berhadiah. Kalau kita bisa menang, bisa juara, ya alhamdulillah. Kalau tidak juga tidak masalah, tidak usah terlalu dibebani. Nah, salah satu caranya yang bisa dilakukan adalah menggunakan pemain-pemain dari produk lokal, pemain-pemain liga lokal lah. Kalau pemain-pemain abroad itu nanti tergantung negosiasi saja. Kalau memang di sana kompetisinya sedang libur, seperti di Belanda misalnya libur musim dingin, dia diajak ke sini kalau mereka mau. Kalau mereka nggak mau ya nggak masalah gitu loh. Nggak usah terlalu diembel-embeli dengan nasionalisme atau dengan bla 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 bul. Nggak usah. Tetapi itu yang paling penting, itu backbone-nya. Tetap saja pelatihnya adalah Sintayong. Sintayong suruh membentuk 2 tim. Tim utama yang akan tampil di kualifikasi Piala Dunia. Tim kedua, tim B-nya itu yang tampil di Piala AFF. Tim B ini terdiri dari pemain-pemain liga lokal. Kemudian pemain-pemain muda. Misalnya Hoki Caraka, Arkan Kakak, kayak begitu, itu bisa diberi kesempatan. Atau pemain-pemain dari U23 yang akan digunakan tahun berikutnya untuk SEA Games, misalnya seperti itu sudah bisa dimulai. Jadi itu salah satu cara yang digunakan. Kalau pemain abroad, pemain keturunan pada akhirnya bisa gabung, ya alhamdulillah, saudara-saudara, nggak masalah. Tetapi kalau tidak, ya tidak apa-apa. Tetapi ini tetap penting memberi kesempatan pemain-pemain muda, pemain-pemain liga lokal untuk regenerasi. Pertama, kedua, untuk memberi mereka kesempatan, memberi mereka jam terbang, memberi mereka pengalaman. Kalau mereka main di level yang kualifikasi Piala Dunia, mereka nggak akan main. Nah, kesempatannya ada di Piala AFF ini, saudara-saudara. Kesempatannya ada di sini. Pemain-pemain seperti siapa ya? M. Tahir ya? Toel lah, kayak begitu, diberi kesempatan bermain di turnamen seperti ini supaya terjadi pemerataan dan keadilan sosial bagi seluruh pemain sepak bola Indonesia. Itu, saudara-saudara, keseriusan juga perlu kita tingkatkan karena kita akan menghadapi lawan-lawan yang relatif seimbang, relatif mungkin sedikit di atas kita kalau kita dalam kekuatan penuh. Tetapi kalau dengan tim kedua, ya saya nggak tahu apakah kita masih seimbang atau kita
lebih setengah tingkat di atas mereka, tidak, tetapi faktanya kita akan bergabung, kita akan menghadapi Vietnam, kemudian Filipina, kemudian Myanmar dan Laos. Nah, itu saudara-saudara. Vietnam yang paling menarik ini. Pertandingan pertama itu berdasarkan jadwal baru kalau nggak salah itu Indonesia akan bermain tanggal 9 Desember 2024 melawan Myanmar. Kita akan away ke Yangon, saudara-saudara, Yangon. Kemudian pertandingan kedua tanggal 12 Desember itu kita akan home melawan Laos, saudara-saudara. Kita akan home melawan Laos tanggal 12 September. Kemudian pertandingan ketiga kita akan away ke Hanoi tanggal 15 Desember. 15 Desember kita akan away ke Hanoi melawan Vietnam. Nah, ini nanti yang akan menarik di sini, saudara-saudara, ketika kita away ke Hanoi melawan Vietnam dengan pemain yang kemungkinan besar adalah ya seperti saya bilang pemain B, tim nasional Indonesia B. Kemudian pertandingan terakhir itu 21 Desember itu kita akan melawan Filipina, saudara-saudara, melawan Filipina. Saya nggak tahu ya pertandingan Indonesia home-nya itu di mana, apakah di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau di Jakarta International Stadium atau di Gelora Bung Tomo Surabaya atau di Stadion Jalak Harupat atau di mana. Tetapi usul saya kepada PSSI, kalau pertandingan level Piala AFF seperti ini nggak usahlah main di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Carikan tempat lain di luar Jakarta, ataupun kalau mau Jakarta ya kasih kesempatan itu Jakarta International Stadium itulah. Itu kasihan, itu sudah dibangun nggak dipakai kan, sayang juga. Kemudian kalau bisa ya di luar Jakarta, di Bandung kah, di Surabaya kah, di Balikpapan kah, di Palembang kah, supaya terjadi pemerataan. Jadi 2 pertandingan home di 2 kota berbeda, nanti semifinal juga di kota yang berbeda lagi supaya merata, saudara-saudara. Dan saya yakinlah itu sudah ada dalam pikiran. Nah, saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang sekali, lebar sekali tentang dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas. Semua sudah kita bicarakan, semua sudah kita perbincangkan, semua sudah kita ulas, kita analisis, kita gibahin, kita bacot, tidak semua soal Piala AFF atau ASEAN Championship atau Piala ASEAN yang diputuskan berubah jadwalnya. Dari semula itu tanggal 23 November sampai 21 atau 22 Desember menjadi tanggal 8 Desember sampai tanggal 5 Januari 2025, saudara-saudara. Tanggal 8 atau tanggal 9 itu tadi Desember sampai Januari, 5 Januari itu disengaja dirubah untuk menyesuaikan jadwal karena ada tim peserta khususnya Indonesia yang akan tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di putaran ketiga. Itu jadwalnya terlalu mepet, terlalu rapat, saudara-saudara. Pertandingan Indonesia pertama terakhir itu di tahun 2024 lawan Arab Saudi itu tanggal 19 November. Kemudian pertandingan berikutnya itu terlalu mepet kalau itu digelar berdepatan dengan Piala AFF. Jadi ini diundur. Kemudian juga ada faktor tentang libur di liga. Beberapa liga itu dipertimbangkan kemungkinan besar akan libur sehingga pemain-pemain dari Asia Tenggara, pemain-pemain terbaik Asia Tenggara itu diskenariokan, dibayangkan oleh AFF sebagai penyelenggara ini bisa tampil. Ya tentu saja ini kan juga ada kepentingan sponsor di situ. Sponsor itu kalau pemain yang tampil adalah pemain-pemain terbaik, ya pasti mereka akan diuntungkan karena pemberitaan akan gencar, kemudian sorot kamera, sorot lampu, penonton juga akan banyak. Jadi itu alasan utama perubahan jadwal, dimundurkan, saudara-saudara, dimundurkan beberapa hari, dan ya nggak masalah lah. Dan menurut saya bagi Indonesia nggak usah gengsi, nggak usah sombong, nggak usah sok-sokan, nggak usah kemblindi. Rasa kempelinti, cok. Anggap ini turnamen ini tetap penting, tetap harus dimenangkan, tetap diusahakan dengan serius. Kenapa? Karena Indonesia ini belum pernah juara. Belum pernah juara. Ya anggap aja ini sebagai iseng-iseng berhadiah. Kalau juara alhamdulillah, kalau enggak ya enggak masalah. Apa salahnya kan nanti
nggak usah memanggil pemain abroad, karena itu sudah mungkin nggak akan bisa terrealisasi kan. Izin susah pasti ya. Yang penting adalah pemain-pemain dari Liga Indonesia diberi kesempatan. Tim B lah kira-kira seperti itu. Jadi nggak usah sombong mengatakan bahwa ini pemain Piala Kaleng, Piala Ciki, Piala ini itu nggak usah. Tetap bermain serius, hanya saja pemainnya full dari pemain liga lokal, saudara-saudara. Dan saya rasa sudah cukup ya pembahasan kita kali ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf, namanya juga gadungan, saudara-saudara. Tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara abaikan saja. Skip, jangan ditonton, tetapi jangan juga di-report. Kasihan saya, saudara-saudara. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di mana ya? Ada di TikTok yang bukan TikTok Shop, saudara-saudara. Oke, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak penting, dengan tema-tema yang jauh lebih membangkongkan, dengan tema-tema yang jauh lebih konyol. Salam olahraga dan merdeka.